Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radia Lovosagita dari program studi Budidaya Tanaman Perkebunan dari jurusan Produksi Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sintesis protein. Banyak zat dibutuhkan tubuh agar tetap sehat. Salah satunya adalah protein. Protein atau dalam bahasa Yunani disebut protos, merupakan senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan ada kalanya sulfur serta fosfor. Perannya adalah sebagai pondasi suatu bangunan yang bernama tubuh manusia. Karenanya, keberadaannya pun menjadi sangat penting. Tapi tentu saja protein tidak datang begitu saja. Ini perlu dibentuk, dan pembentukan atau sintesis protein berlangsung dengan melibatkan banyak pihak, termasuk DNA dan RNA. Sintesis protein sejatinya merupakan proses untuk mengubah asam amino yang terdapat dalam linear menjadi protein dalam tubuh. Di sini, peran DNA dan RNA menjadi penting, karena memiliki keterlibatan dalam proses. Molekul DNA adalah sumber pengkodean asam nukleat untuk menjadi asam amino yang menyusun protein. Sementara molekul RNA adalah hasil transkripsi dari molekul DNA pada suatu sel. Molekul RNA inilah yang kemudian ditranslasi menjadi asam amino sebagai penyusun protein. Ada 3 aspek penting dalam mekanisme sintesis protein, yakni lokasi berlangsungnya sintesis protein pada sel, mekanisme berpindahnya informasi atau hasil transformasi dari DNA ke tempat terjadinya sintesis protein, dan mekanisme asam amino penyusun protein pada suatu sel berpisah membentuk protein-protein yang spesifik. Sintesis protein berlangsung di dalam ribosom, salah satu organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel, dengan menghasilkan protein yang non-spesifik atau sesuai dari mRNA yang ditranslasi. Ribosom sendiri memiliki diameter sekitar 20 nm serta terdiri atas 65% RNA ribosom dan 35% protein ribosom. Proses pembuatan protein atau sintesis protein ini dibagi menjadi 3 langkah, yakni yang pertama transkripsi, yang kedua translasi, dan yang ketiga pelipatan protein. Yang pertama yaitu pengertian transkripsi. Transkripsi merupakan proses pembentukan RNA dari salah satu pita cetakan DNA atau DNA sense. Pada tahap ini akan menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Tahap ini dapat berlangsung di dalam sitoplasma dengan diawali proses pembukaan rantai ganda yang dimiliki oleh DNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Pada tahap ini ada rantai tunggal yang bertugas sebagai rantai sense, sedangkan rantai lain yang berasal dari pasangan DNA dinamakan rantai antisense. Tahap transkripsi sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama inisiasi. RNA polimerase terikat pada untaian DNA yang disebut promoter, yang ditemukan di dekat awal dari suatu gen. Setiap gen mempunyai promoternya sendiri. Setelah terikat, RNA polimerase memisahkan untaian ganda DNA, menyediakan template atau cetakan untaian tunggal yang siap untuk ditranskripsi. Yang kedua, elongasi. Satu untaian DNA, untaian cetakan bertindak sebagai cetakan untuk digunakan oleh enzim RNA polimerase. Sambil membaca cetakan ini, RNA polimerase membentuk molekul RNA keluar dari nukleotida, membuat sebuah rantai yang tumbuh dari 5 ke 3. RNA transkripsi membawa informasi yang sama dari untaian DNA non-template atau coding. Yang ketiga yaitu terminasi. Urutan ini memberikan sinyal bahwa transkripsi RNA telah selesai. Setelah ditranskripsi, RNA polimerase melepaskan hasil transkripsi RNA.
Yang kedua yaitu proses translasi. Translasi merupakan proses urutan nukleotida dalam mRNA yang diterjemahkan ke dalam urutan asam amino dari rantai polipeptida. Selama proses ini, sel membaca informasi pada messenger RNA atau mRNA dan menggunakannya untuk membuat sebuah protein. Ada setidaknya 20 macam jenis asam amino yang dibutuhkan untuk dapat membentuk protein yang berasal dari terjemahan kodon mRNA. Pada sebuah mRNA, instruksi untuk membuat polipeptida adalah RNA nukleotida, yakni adenin, urasil, sitosin, dan guanin, yang dibaca dalam kelompok 3 nukleotida. Kelompok 3 ini disebut kodon. Selanjutnya, beberapa dari asam amino tersebut akan menghasilkan rantai polipeptida yang spesifik dan nantinya akan membentuk protein yang spesifik pula. Proses translasi sendiri terbagi atas 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap awal atau inisiasi. Pada tahap ini, ribosom merakit di sekitar mRNA untuk dibaca dan tRNA pertama yang membawa asam amino mannitonin. Bagian ini diperlukan agar tahap translasi bisa dimulai. Yang kedua yaitu elongasi atau memperpanjang rantai. Ini adalah tahap di mana rantai asam amino diperpanjang. Di sini mRNA dibaca satu kodon sekali dan asam amino yang sesuai dengan kodon ditambahkan ke rantai protein. Selama elongasi, tRNA bergerak melewati situs A, P, dan E dari ribosom. Proses ini diulang terus-menerus saat kodon baru dibaca dan asam amino baru ditambahkan ke rantai. Yang ketiga yaitu terminasi. Ini adalah tahap di mana rantai polipeptida dilepaskan. Proses ini dimulai ketika stop kodon UAG, UAA, atau UGA memasuki ribosom, membuat rantai polipeptida terpisah dari tRNA dan lepas keluar dari ribosom. Yang ketiga yaitu proses pelipatan protein. Rantai polipeptida yang baru disintesis tidak berfungsi sampai mengalami modifikasi struktur tertentu, seperti penambahan karbohidrat ekor, lipid, kelompok prostetik, dan lain-lain. Agar menjadi fungsional, dilakukan dengan modifikasi pasca translasi dan pelipatan protein. Pelipatan protein dibagi dalam 4 tingkat, yakni tingkat primer, tingkat menengah, tingkat tersier, dan tingkat kuarter.